Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Erwin. Selamat pagi, kawan-kawan kepala desa dan para pendamping desa seklaster 1. Pagi ini alhamdulillah kita dapat berkunjung ke kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dan tema kita hari ini yaitu tentang kuliner laksa yang merupakan produk unggulan dari Desa Mekarjaya. Dan kita ngobrol santai aja nih Pak Lurah. Ya. Jadi saya itu ingin tahu, bukan ingin tempe ya. Kita sambil bercanda aja dah. Ya, sebenarnya ya, kalau tempe punya saya jadi klaim ya. Sebenarnya laksa Mekarjaya itu sudah ada dari tahun berapa yang memproduksinya? Itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, silakan Pak Lurah jawab. Terima kasih Bang Herudin selaku moderator kita, selaku MC kita di podcast pagi ini, dan selamat datang juga di Desa Mekarjaya tercinta. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali, saya Kepala Desa Mekarjaya yang keempat, Kepala Desa yang keempat. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berbincang dalam rangka membedah asal-usul sejarah laksa ya, di Desa Mekarjaya, khususnya umumnya di Kecamatan Sepatan. Awal sejarah laksa adalah awalnya masyarakat kita itu zaman dulunya, pada zaman Belanda atau pada zaman Centeng, banyak warga-warga kami yang bekerja di jadi pelayan ataupun centeng-centeng di kota, di Benteng, Jakarta. Samping mereka merantau menjadi centeng pedagang, akhirnya para masyarakat saya itu melihat ada yang namanya bentuk makanan berjenis laksa. Itu awal sejarahnya. Jadi ada yang namanya laksa Cina ya, Cina Benteng, ada laksa Cina Tangerang, ada laksa Tangerang. Akhirnya dibawa pulang ilmu itu ke desa kita. Jadi orang-orang dulu itu yang pada ke kota pada pulang, Bang Herudin. Jadi mengemas laksa geruduk begitu Mekarjaya dengan seala kadarnya lah. Dengan kan kalau zaman dulu itu kan pada saat bentuk makanan itu sudah kelihatan kenyang ya sudah. Jadi mereka membuat, dicoba didagangkan di kampung. Ya mungkin kalau bicara rasa, memang kalau kita jeniskan dengan laksa-laksa dari Cina Benteng itu memang agak sedikit berbeda kultur dari namanya dari bihunnya sama kuah-kuahnya, mereka lebih variatif. Tapi memang karena keadaan masyarakat kita dulu namanya nyari makanan yang paling murah apa kan begitu. Jadi akhirnya ada beras, kan caranya digiling, setelah digiling disepan ya kalau dikukus. Nah bentuknya laksa hanya bersayurkan kacang dan santan. Jadi kalau bahasa kata orang kita mau enggak, mending mah walaupun banyak kenyang begitu murah. Kan zaman dulu kan bukan mencari rasa, tapi mencari kenyang. Jadi beli 1000 atau gope langsung dapat sepiring, termasuk saya. Orang tua saya masih kecil, umur saya masih 2-3 tahun, 40 tahun yang lalu lah kurang lebih, ya 35 tahun yang lalu saya masih kecil, itu sudah disuguhkan oleh laksa. Berarti sebelum saya, bapak saya itu udah makan laksa. Udah turun-menurun. Sudah turun-menurun, karena memang laksa ini menjadi tren ikon yang Mekarjaya. Iya. Jadi mungkin kalau Bang Herudin datang ke Pasar Sepatan, kemana aja, pasti ada. Itu hampir 80% tukang laksa orang geruduk. Itu. Jadi setelah perkembangan laksa ini mungkin menjadi sebuah usaha kecil yang biasa. Ya mungkin sekarang pun masyarakat kami masih berdagang dengan gaya-gaya laksa yang sekarang ini. Tapi dan alhamdulillahnya bisa mengangkat juga taraf ekonomi mereka. Jadi dengan dagang laksa ini mereka sudah bisa beli tanah, sudah bisa beli, sudah bisa ngawinin anaknya, mungkin ada yang bisa nyandung lagi. Kita nggak tahu Bang ya hasil laksa ini. Tapi di perjalanan karena zaman sudah
berubah maju, masyarakat ekonominya sudah mulai juga ada tren gengsinya. Gimana caranya? Ya Laksa ini jangan sampai ketinggalan zaman, ketinggalan berita dan ketinggalan rasa. Ini adalah tugas kita. Bagaimana kami dari pemerintahan Desa Mekarjaya ini mempertahankan kultur dagangnya sama bagaimana menambahkan kualitas rasa dan pemasaran. Nah, ini yang jadi PR saya, di mana bagaimana ikon kuliner ini yang memang sudah disebutkan di UMKM Kabupaten Tangerang memang sudah sering mengikuti bazar. Oh, sudah sering ya? Sering bazar-bazar UMKM. Maaf saya potong, terus produk ini sudah didaftarkan belum? Apa hak-hak ciptanya Untuk diindak? haknya diindak, hak kekayaan intelektual desa, rencana insya Allah kami akan merumuskan dengan tim desa, dengan pendamping, dengan kawan-kawan yang memang secara hukumnya sudah memahami tentang hak kekayaan intelektual kita gitu. Ya, jangan sampai nih Laksa diklaim oleh daerah lain, seperti kayak kota ada tempat kuliner Laksa tersendiri. Memang kalau bicara, maaf ya Bang Herudin, bicara generalisir Laksa itu kan umum. Sejarah datangnya Laksa itu di mana? Mungkin kalau sejarah Laksa itu banyak sejarahnya. Ada dari Cina, langsung dataran Cina. Ini juga kalau menurut saya, kalau menurut dari sejarah, ini berasal dari makanan Cina juga, yang dikolaborasi, yang mungkin dimix oleh orang-orang putra daerah kita. Oh, ini aslinya beras ya? Sebenarnya bukannya tepung, bukan? Bukan, beras digiling ya bisa juga beras Bang. Tapi kok saya heran ya, orang sudah makan laksa tapi mengklaimnya belum makan nasi. Nah, itulah orang Indonesia. Jadi walaupun makan ketupat 5 biji tetap belum makan. Kalau belum ketemu bentuk nasi ya. Bro, kayak saya makan laksa nih, saya bilang belum makan, baru sarapan laksa. Padahal ini dari beras. Oh gitu ya. Saya kira itu saya belum tahu produk apa laksa itu diproduksi awalnya itu dari beras. Saya dulu waktu kecil tahu tetangga saya tukang laksa. Saya tahunya itu dari tepung terigu, nggak tahu dari beras. Dari beras. Kan sebenarnya Bang, terigu juga dari beras, Bang. Oh gitu ya. Ada yang dari gandum, terigu gandum ya ini. Tapi kita kalau yang zaman dulu saya kecil, jadi kita yang tukang laksa itu kalau beras ada penggilingan beras khusus. Oh khusus ya. Ada. Sekarang pun masih. Jadi kalau sekarang masih ada nih atau bahan untuk laksa itu. Khusus ini. Oh dari beras ya awal ya. Mereka sekarang tuh lebih di mixer atau ditumbuk. Oh ditumbuk. Kalau dulu kan ada mesin tuh yang ngegiling sampai menjadi tepung. Ya jadi menir lah bahasanya. Jadi tepung digiling, dia sedikit dikasih air hangat, diolah menjadi. Oh ya ini sudah lari ke teknis nih. Teknis. Ya. Makanya kalau karena saya bukan tukang laksa, mungkin belum terlalu detail. Ya, terus nih ada tidak pemikiran Bapak Muhammad Ghazali selaku Kepala Desa Mekarjaya untuk lebih memberdayakan atau lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari laksa melalui pelatihan cara membuat laksa yang baik dan benar kepada para UMKM yang ada di Desa Mekarjaya ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus buat saya. Ini dan tantangan dulu buat saya. Jadi sebetulnya Pak Herudin ini adalah menjadi visi misi saya. Mantap nih. Jadi nyambung nih pertanyaan saya. Karena memang pada saat saya waktu kampanye itu bilang ke masyarakat bahwa saya laksa ini perlu dipertahankan dan diperdayagunakan untuk ekonomi, kekuatan ekonomi. Iya, betul. Apalagi untuk di wilayah selatan ini hampir seluruh tukang laksa itu ya orang Mekarjaya. Oh gitu ya? Hampir 80%. Ya walaupun dia misalnya aslinya orang Sepatan, tetap ilmunya di mana? Ilmunya ya tadi juga saya secara tidak langsung nanya begitu. Ya. Jadi memang ada beberapa para pedagang kita yang memang secara marketnya udah bagus. Salah satunya adalah laksa Bang Ali juga. Oh ya, yang ada di Hutan Jati, Desa Kedong Barat. Ada di Pisangan juga. Ya. Dia udah ekspansi, namanya laksa Bang Ali, cuman bukan laksa saya. Ya. Tapi namanya Bang Ali. Bang Ali masih bagus lah, masih ngakuin nama kepala desanya. Ngakuin lah, berarti ini laksanya Lurah Ali nih. Jadi sekalian aja diklaim, nggak apa-apa. Tapi nanti kita akan ngobrol dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Selagi dia mau mengangkat produk asli desa tersebut. Karena yang saya tahu gini Bang, dia itu sudah mulai berani mengembangkan rasa. Nah itu dia. Karena kenapa? Dia berani gambling, usaha keluar, udah nyewa kios, Iya. Dia kan nyewa lahan. Iya, terus dia kalau hari Senin libur. Kenapa itu katanya?
kecapean kali dia minggu Sabtu Minggu kan buka. Jujur Bang Herudin, Ya. ini salah satu usaha yang paling capek dagang laksa, Bang. Oh gitu ya. Dia jam 12 jam 11 udah bangun, Bang. Oh, begadang jadinya. Begadang dia. Dia yang pertama lakukan adalah bagaimana dia merebus sayur laksa itu bukan cukup sejam 2 jam, Bang. Hampir 3-4 Ya jam. memang saya akui sih laksa Bang Ali itu rasanya beda dengan Ya. laksa Tangerang ya, yang tempat kuliner itu. Ya. Sudah saya akui, dia harganya murah meriah, tapi mengena di lidah. Teksturnya juga. Iya, kayaknya dia sudah punya ramuan khususnya kalau menurut saya, Bang. Sebab dia dagang di situ tuh jam 10 siang itu udah habis. Ya. Kadang-kadang jam 8 sudah habis. Yang pesan itu orang dari mana-mana. Makanya dengan kejadian momentum Bang Ali buka gerai ini adalah menjadi tolak ukur buat saya. Iya. Dan alhamdulillah Bang Herudin sebetulnya 2020 awal Iya. saya menjabat, kita sudah akan merencanakan tentang desa wisata kuliner. Karena memang konsep kami pada saat 2020 Iya. itu terkendala dengan adanya COVID. Ya. Ada Dari tahun refocusing 2020 anggaran ya. sampai sekarang ini Iya. akhirnya ada pemotongan anggaran di mana kami harus fokus bagaimana masyarakatnya supaya tidak panik. Iya. Bagi kita bantuan yang ada di sini di desa, di pemerintah kabupaten dan Ya, sekarang kan provinsi. sekarang nih maaf saya potong lagi. Sekarang kan kayaknya pandeminya sudah agak berkurang. Ya. Kalau hilang sih tidak, cuma Ya. berkurang. Terus mungkin ada niatan tidak untuk di tahun itu atau tahun selanjutnya agar produk laksa ini lebih istilahnya bukan hanya lokal di wilayah Tangerang bagian utara, kalau bisa ya melampaui Banten lah. Ya. Alhamdulillah Bang Herudin, kebetulan pertempatan Bang Herudin ke sini tahun 2022 kebetulan juga Iya. kami sudah merencanakan ingin mengadakan rumah Nah, mantep kuliner yang berlokasi di Rawa, Oh iya. Caringin. Hmm. Alhamdulillah kita sudah menganggarkan untuk pembangunan saung-saung makanan kuliner iya. laksa. Jadi di situ nanti kita buat rumah makan Bang Herudin untuk menampung banyak perusahaan-perusahaan di sini. Oh iya betul. Yang Jadi bagus itu. mau meeting di mana, mau Nah, siang itu di mantap. mana, mau Iya. kemana. Ini kita insya Allah tahun ini Ya. sudah menyiapkan anggaran kurang lebih 150 sampai 200 Oh, untuk juta buat saungnya. untuk membuat saung, membuat kuliner-kuliner yang memang nanti makanannya khas dari rawa-rawa yang diambil oleh para Itu rencana pengambil. melaksanakannya di tahap berapa adanya? Kalau untuk tahap mungkin bisa di tahap kedua ya. Oh, iya. Biasanya kalau pertama Setelah Lebaran dah ya. silpa yang untuk apa siltap yang lain. Mungkin habis Lebaran lah kita action membangun rumah bambu. Rencananya akan di tengah-tengah rawa. Di situ Ya. nanti kita akan membuat gerai laksa. Nah, mantep nih. Nah, gerai laksa ini nanti sasarannya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha pabrik, karyawan yang mungkin seleranya juga mencari laksa. Di Ya. samping itu juga kami akan menyediakan fasilitas UMKM di mana Ya. masyarakat kami yang punya produk roti, produk mantep. makanan, produk yang lain-lain minuman itu nanti kita tampung di dalam sebuah wadah UMKM. Makanya nanti yang paling unggulan adalah sebelum kita melaksanakan dagang poin ini, kami memang sudah menyiapkan Iya. anggaran untuk pelatihan, Bang. Nah, itu yang Jadi sebelum kami dagang, kami lanjut. akan panggil nih ahli-ahli tata Ya, boga, kuliner ya. kuliner yang memang dia itu benar-benar expert di bidangnya, ahli di bidangnya. Kita panggil dia sebagai narasumber. Nanti saya akan mencoba bagaimana laksa Mekarjaya ini bisa lebih keren, lebih enak, lebih nikmat daripada yang sudah-sudah. Jadi walaupun kami nanti dagangnya agak sedikit harga yang berbeda karena Ya. pangsa pasar yang kita cari. Kalau mungkin masyarakat ada pasar masyarakat yang dagang. Kami nanti targetnya adalah perusahaan-perusahaan. Iya. Karena di sini kurang lebih ada 100 perusahaan yang ada di Mekarjaya. Kenapa kita tidak kerjasama dengan mereka? Nah, betul itu. Setiap wajib mereka untuk membeli produk kami. Nanti kalau setelah Perdes ataupun aturan ini kita buat, seluruh perusahaan akan wajib Bang membeli laksa. Minimal dia 3 bungkus atau 5 bungkus per hari. Nah, mantap. Dia mau dimakan kan, mau dibawa pulang itu urusan dia. Iya. Yang penting dia sudah membantu program-program kerja dari desa kita Iya. agar laksa ini menjadi ikonik di desa kita sendiri. Dan mudah-mudahan juga menjadi ikon di Tangerang dan di Banten kan Iya. gitu. Karena laksa ini ya menurut saya salah satu produk unggulan kami. Itu Ya, terus nanti yang mengelola saung itu
apakah melalui dari BUMDes atau dari pihak lain? Kalau untuk itu nanti kita dengan UMKM, dengan ibu-ibu PKK, Oh, gitu. karena menurut saya sumber daya manusianya lebih banyak di ibu-ibu kader PKK yang mereka punya divisi tentang tata boga dan Iya. kuliner. Nanti BUMDes mengawal. Nanti kita akan masukkan ke PAD itu melalui BUMDes. Nanti pelaksana teknisnya adalah PKK dan Iya. UMKM. Nanti tetap BUMDes BUMDes ini lah, adalah orang yang operasional. menampung Ya. keuangan tentang dana Badan hukumnya. badan hukumnya. Nanti setelah hasil kerja keuntungan yang ada di PKK, di UMKM, di kader-kader posyandu, Iya. ini kan nanti kita akan mengaktifkan ataupun memberikan usaha baru lah untuk kawan-kawan kader yang memang mereka itu kadang-kadang juga nggak punya kerjaan. Nanti setelah keuntungan kita data kita serahkan ke BUMDes, kita masuk ke PAD-nya desa kita. Nah, mantap itu. Nanti BUMDes sebagai penyuluh atau fasilitator, Bang. Nanti BUMDes yang merangkum keuangannya, nanti kita kerjasama dengan BUMDes, pembukuannya ada di BUMDes. Gitu. Tapi untuk pelaksana teknisnya, karena emang lebih banyak tenaga kerja SDM-nya di PKK, di UMKM ya kita doronglah di UMKM. Gitu, Bang. Terus ini satu lagi, ada niatan tidak Laksa ini diinovasi? Nah, jadi gini, Bang. Betul. Karena kenapa? Karena saya kenapa sih belum berani menginovasi Laksa? Contoh nih, ini kan Laksa ini kan standar, ya kan ada telur, ada tahu, tempe. Bisa saja nanti Laksa itu ada warna hijau, warna merah, warna hitam, atau ini nanti juga bentuknya steak, atau bentuknya nanti iga bakar. Kan kita nanti akan ada ekspor ke sana, Bang. Makanya kita juga akan pantau harga ini mampu nggak dengan harga sekian, nanti bisa masuk market masyarakat. Karena kalau masih begini mungkin orang masih belum ada variasi, Bang. Setahu saya nih Laksa Mekarjaya itu harganya terjangkau. Dari 5.000 ke atas. Kalau Laksa yang ada di pusat kuliner Kota Tangerang itu harganya minimal 25.000 pakai ayam kampung. Itu bedanya. Bagian dari penikmat Laksa, Bang. Bang, saya bukan juga tidak menghargai kamu. Tapi kadang-kadang saya ingin mencari rasa di mana sih rasa terenak yang ada. Memang kalau untuk di Kota Tangerang itu mereka sudah mulai berani mengeluarkan rasa yang enak, fasilitas yang enak, punya saung yang enak. Karena mungkin dia menjualnya juga sesuai dengan harga. Kalau sekarang kita menjual 10.000, 5.000 sama ayam dengan ingin kualitas sama dengan Tangerang, nah ini sesuai market. Sesuai market. Pasarnya juga memang sesuai. Mereka orang-orang yang memang orang-orang berduit lah. Di sana itu orang mengejar kenikmatan. Mencari kenyang, Bang. Mencari kenikmatan. Beda mencari kenyang sama mencari kenikmatan. Maksud saya ingin saya geser segmen itu. Kalau kenyang makan aja di rumah. Beli sebanyak-banyaknya. Enggak, makan aja makan nasi tak apa. Kalau mau gaya ya makan Laksa lagi sama kita. Jadi itu tren segmennya orang yang mau keren, Bang. Orang mau ngerasain bukan mencari kekenyangan tapi mencari rasa. Itu yang paling utama. Gitu, Bang. Terus ini terakhir, apa pesan dan kesan dari Bapak Muhammad Ali selaku Kepala Desa Mekarjaya untuk Laksa ini, untuk kedepannya tuh bagaimana untuk inovasi atau pengembangan usahanya itu agar lebih baik lagi dari yang sekarang? Pesan dan kesannya coba dah. Kesannya Laksa sudah mengantarkan saya menjadi kepala desa, Bang. Waduh. Betul. Karena saya dari kecil makan Laksa. Mungkin karena dengan Laksa ini saya menjadi besar. Saya bisa kuliah karena makan Laksa. Karena saya dari kecil makan Laksa, Bang. Jadi perut saya udah ini jadi motivasi, Bang. Ini, Bang. Motivasi jadi ini. Dari Laksa ini saya bisa menjadi lurah. Dari Laksa ini saya bisa menjadi ketua senat. Dari Laksa ini saya bisa menjadi ketua Karang Taruna, KMPI, yang lain pemuda. Berarti tiap hari makan Laksa dong? Saya tiap hari makan Laksa, Bang. Maka Laksa ini sudah menjadi sebuah perjalanan energi buat saya, di mana energi Laksa adalah energi kehidupan saya untuk sekarang ini. Kedepannya, ya harapan saya sih, insya Allah saya akan berjuang bagaimana Laksa ini menjadi salah satu produk unggulan terbaik di Kabupaten Tangerang. Dan ini tugas kita, tugas saya dan masyarakat juga. Mohon nanti juga setelah ada pendidikan pelatihan. Jadi pelatihan ini, Bang, nanti bukan sekedar kita yang mau dagang aja. Nanti yang pedagang-pedagang Laksa itu dari luar juga boleh ikut.
boleh. Terus yang pedagang-pedagang yang sekarang ini yang mungkin rasanya masih standar, Iya. nanti kita panggil, Iya. kita adakan di sini workshop Iya. dengan tata boga dengan membawa rasa yang baru. Varian rasa Siapa tahu berbeda. dengan Ya. dia sudah adanya ikut pelatihan ini rasanya berubah dan peningkatan dagangnya pun pasti akan berubah Iya, iya. karena ada rasa yang berbeda. Itu